Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa atinal hikmah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kembali lagi kita belajar bersama melalui video ini. Ya, kita akan belajar tentang bahasa Arab asyik. Coba diulang Bapak Ibu. Bahasa Arab asyik. Ya. Jadi kita belajar bahasa Arab asyik ya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, biar belajarnya asyik ya, maka Bapak Ibu jangan lupa senyum. Jangan lupa bahagia dulu ya, supaya apa? Potensi otaknya itu bisa lebih maksimal. Otak kanannya terbuka lebar supaya nanti ingatannya tuh kuat jangka panjang insya Allah. Jadi kita sebut belajar bahasa Arab asyik nih Bapak Ibu ya. Ya, karena kita sampaikan dengan cara yang asyik dan menyenangkan, dan kita punya program namanya sarapan bahasa. Nah, apa itu sarapan bahasa? Di mana di program ini ya kita akan ngebahas seputar bahasa Arab serapan. Jadi sarapan serapan. Masya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan ngebahas masalah umur. Nah, itu kan bahasa serapan tuh. Itu dari bahasa Arab umur itu. Nah, sebelum kita bahas umur itu nanti seperti apa penjelasannya, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu, berapa umur Anda sekarang? Ayo, jangan malu-malu, angkat tangannya. Siapa? Yo, oke. Bapak Ibu, itu berapa usianya itu? Oke. Ya, berapapun usia Anda, ya mudah-mudahan Allah kasih Anda kesehatan, umur panjang, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Nah, baik. Ya, kalau saya ditanya berapa umur Anda coach? Berapa umur Anda Ustadz? Ya, umur saya 41 tahun. Ya, doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Kemudian Allah kasih kesejahteraan. Amin ya robbal alamin. Nah, berkaitan dengan umur ya, tadi sudah saya sampaikan umur itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu huruf ain, mim, dan ro, umur. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab nih Bapak Ibu teman-teman ya, umur itu ada kaitannya dengan apa? Pertama usia, otomatis dong umur artinya kan usia ya. Ya, kemudian dia juga berkaitan dengan apa? Masa, waktu, zaman, dan abad. Tuh, makanya kalau kita hidupnya puluhan tahun ya berarti dari zaman ke zaman, abad. Tuh, ada dulu zaman Nabi ada yang sampai hidupnya umurnya tuh sampai ribuan tahun. Nah, jadi itu berkaitan dengan waktu, masa, zaman, dan abad. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, umur juga berkaitan dengan ketuaan. Maaf nih ya, ketuaan itu maksudnya tuh ini apa tuh namanya intensitas kekuatan kita tuh berkurang gitu kan. Orang kan kalau udah tua kan udah berkurang itu tenaganya, ya kemudian juga daya tahannya, dan makanya disebut ketuaan ya. Jadi jangan tersinggung ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kesejahteraan. Nah, jadi ini udah default setting nih, udah fitrahnya nih. Orang yang hidup dikasih umur, yaitu harusnya sejahtera, makmur hidupnya, insya Allah. Ya, makanya kita mesti yakin ya sama rezeki Allah, ya. Karena setiap orang yang dikasih umur itu pasti hidupnya sejahtera. Kalau kita nggak sejahtera, dalam tanda kurung melarat gitu ya, wah berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Nah, kemudian berikutnya adalah umur juga berkaitan dengan serba kecukupan. Jadi nggak ada tuh ya orang hidup merasa kekurangan. Kalau dia merasa kekurangan, pasti ada yang salah. Istighfar aja dah pokoknya dah. Yuk, siapa yang masih merasa kayak begitu? Angkat tangannya. Taruh tangannya di atas dahinya, ucapkan astagfirullahalazim. Ya, yuk nggak boleh kita bilang seperti itu. Pokoknya sudah dijamin oleh Allah rezeki kita. Karena ini antara umur ya dan kesejahteraan dan kecukupan itu udah satu ya, satu rangkaian default. Udah fitrah kita sebagai manusia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saking pentingnya kita memahami tentang umur ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia adalah
orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Bapak, Ibu semua, teman-teman, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah perbaiki semua amalan-amalannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi umur itu ya berasal dari 3 huruf dasar akarnya, yaitu ain, mim, dan ro. Ya, di mana di dalam Al-Quran ini diulang sebanyak 24 kali. Jadi akar kata umur, ya, ain, mim, dan ro itu 24 kali diulang di dalam Al-Quran. 24 times in Quran repeated. Oh, understand? Oke, dalam 10 bentuk perubahan. Ya, ini yang pertama adalah dalam bentuk fiil, amaro ya'muru. Ya, itu 4 kali diulang. Ya, kemudian amaro ya'muru itu nanti ayatnya berkaitan dengan masjid. Nah, makanya orang yang menjadi pengurus masjid itu disebut takmir masjid. Orang yang menjaga masjid, mengurus masjid, memakmurkan masjid, makanya disebut takmir masjid. Tuh, kita mesti paham tuh asal kata takmir dari mana tuh. Amaro ya'muru. Ya, itu dia. Kemudian berikutnya adalah yu'ammar. Yu'ammar itu artinya memanjangkan umur. Siapa yang maha memanjangkan umur? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian i'tamaro. Nah, i'tamaro ini hadirin, Bapak Ibu teman-teman, ini berkaitan dengan umroh. Jadi i'tamaro itu artinya melaksanakan umroh. Jadi antara umur dan umroh itu udah satu paket. Orang yang dikasih umur itu wajib umroh dan haji. Ya kan? Kenapa? Karena emang udah fitrahnya, Masya Allah. Jadi ini kita mesti paham nih, asal kata umroh itu dari mana? Ya itu dari umur. Nah, mudah-mudahan manfaat ya. Oke, kemudian ya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih Anda yang nonton video ini, Anda yang belajar bahasa Arab asyik ini, Allah kasih kemudahan. Allah kasih kesempatan untuk pergi umroh, pergi haji tahun ini. Allah kasih kesehatan, keberkahan. Insya Allah kita berdoa. Ya, mudah-mudahan sekali lagi doa kita di kesempatan yang berkah ini Allah ijabah. Amin ya. Pokoknya semuanya bisa pergi haji dan umroh tahun ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah kata i'tamaro ini hadirin, Bapak Ibu teman-teman, itu diulang sebanyak 1 kali ya. Kemudian berikutnya istakmaro. Istakmaro yastakmaru. Istakmaro yastakmaru itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Ini artinya adalah menjadikan pemakmur. Nah, ya menjadikan pemakmur, nanti ada ayatnya. Ya, kemudian imarah. Imarah ini juga berkaitan dengan masjid ya. Jadi mengurus masjid, mensejahterakan masjid, memakmurkan masjid di dalam Al-Quran diulang sebanyak 1 kali. Kemudian berikutnya adalah umur. Ya, umur dalam Al-Quran diulang 7 kali. Kemudian amrun itu dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Kemudian umroh yaitu 2 kali ya. Jadi ini dalam bentuk isimnya. Kalau tadi itu dalam bentuk tamaro dalam bentuk kata kerjanya. Ya, kemudian makmur. Ya, makmur itu artinya apa? Orang yang disejahterakan, orang yang dijaga. Makanya Ka'bah disebut Baitul Makmur. Itu diulang 1 kali. Kemudian berikutnya adalah mu'ammar. Mu'ammar itu orang yang dipanjangkan umurnya. Ya, makanya Kiai Haji Muammar ZA itu selain nafasnya panjang ya kita doain ya beliau dikasih umur yang panjang, berkah hidupnya. Jadi Muammar itu tuh karena napasnya panjang tuh. Makanya dinamain Muammar kali sama orang tuanya ya. Tapi saya nggak tahu juga ya. Tapi intinya nama itu adalah doa ya. Jadi Kiai Haji Muammar ZA ini ya qori yang luar biasa ya. Kalau baca itu suaranya bagus, merdu, napasnya panjang banget. Makanya namanya Muammar. Orang yang dipanjangkan umurnya. Nah, jadi hadirin Bapak Ibu semua, kata Muammar ini diulang 1 kali di dalam Al-Quran. Nah, makanya dari perubahan-perubahan kata ini kita jadi paham bahwa antara umur, kesejahteraan, kemakmuran, dan umroh itu adalah satu paket. Ya, jadi satu paket. Nah, makanya orang yang dikasih umur itu hidupnya harus sejahtera, harus makmur. Orang yang dikasih umur itu harus melaksanakan ibadah haji dan umroh karena itu adalah default settingnya, fitrahnya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita bedah ayatnya apa aja sekarang. Ya, ini saya buka dulu semuanya ya. Ayatnya itu ada 24 tadi ya. Nah, saya akan highlight dulu di sini ya tentang surat 36 ayat 68 ya. Silakan Anda perhatikan, itu yang agak besar sedikit ya. Di situ ada ayat yang berbunyi
Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, di situ ada ayat, ini kalau nggak salah surat Yasin ini sering kita baca nih ya, surat 36 itu surat Yasin, ayat 68. Artinya apa? Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya. Dari kuat menuju lemah. Bener nggak hadirin? Ya, jadi Allah yang memanjang orang yang dikasih umur panjang itu dibalik prosesnya tuh. Dulu waktu kecil masih kuat, remaja masih kuat, masih muda masih kuat, tapi pas sudah tua udah lemah. Makanya apa? Dibalik proses penciptaannya. Ya, itu dari kuat menuju lemah. Nah, makanya hadirin, mudah-mudahan kita berdoa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikutnya ya, kita bedah ayat yang ingin saya garis bawahi di sini adalah surat ke-16 ayat 70. Ya, di sini adalah surat An-Nahl. Ya, ini saya baca ayat komplitnya. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzaril umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Nah, jadi ini ayat luar biasa ya hadirin. Di sini Allah sampaikan wa minkum may yuraddu, pakai kata-kata min di situ. Jadi artinya di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Ya, ini kan orang pikun. Makanya apa? Di situ luar biasanya adalah wa minkum, di antara kamu. Berarti ada orang yang dikasih umur panjang tapi tidak pikun. Nah, kira-kira kalau hadirin mau milih, kira-kira mau usia panjang terus pikun atau usia panjang nggak pikun? Nah, pasti pilih yang kedua kan? Coba, siapa yang mau milih nomor 2? Dikasih usia panjang, berkah, dan nggak pikun, angkat tangan. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Makanya kita mesti belajar bagaimana otak kita bekerja. Ya, karena kalau kita nanti tua pikun ya berarti kita nggak paham tuh bagaimana cara kerja otak yang Allah kasih yang luar biasa ini. Jadi otak itu kan ada 2, kiri kanan. Makanya kita mesti paham supaya daya ingat kita meningkat kuat sampai nanti kita dikasih Allah umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu ya. Saya buka semuanya di sini ya. Ya, nanti Anda bisa screenshot, ya, Anda bisa post video ini ya, nanti Anda bisa pelajarin lebih lanjut lagi. Nah, saya ingin menekankan di sini juga masalah umroh ya, karena di sini saya ingin ngebahas tentang ayat yang terakhir nih ya, ayat kedua. Ya, maaf, surat kedua ayat 196. Di situ ada kata-kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi pertanyaannya, kenapa sih umur itu berkaitan dengan umroh dan kenapa itu menjadi satu paket gitu, fitrah. Nah, bahkan tadi umur juga berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan serba kecukupan. Makanya Nabi Muhammad SAW manusia yang luar biasa. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW manusia yang luar biasa. Ya, yang Allah kasih mukjizat berupa Quran dan juga ucapannya itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan umur, umroh dan kesejahteraan, Nabi SAW pernah bersabda, ya, punya hadisnya begini hadirin, ya, tabi'u bainal haji wal umroh, fa innahuma yanfiyanil faqra. Tuh, ini saya kasih warna merah nih, karena saya mau highlight di sini. Ya, tabi'u, ikutilah, bainal haji wal umroh, ya, antara haji dan umroh. Ikutilah umroh kepada haji. Jadi haji sama umroh itu satu paket tuh. Kenapa begitu? Fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqra, menghilangkan kemiskinan tuh hadirin. Tuh, ini Nabi yang ngomong nih. Ya kan? Nabi kan ngomong nggak berdasarkan hawa nafsunya, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya apa? Ini ada kaitannya dengan umroh, umur, dan kesejahteraan. Makanya kalau orang dikasih umur, dia pertama wajib pergi haji dan umroh. Ya, karena itu rukun Islam kita, rukun agama kita. Kemudian
Orang yang pergi haji dan umroh itu pasti kaya, pasti sejahtera, pasti makmur, udah dijamin sama Allah. Dan bahkan diperkuat lagi oleh hadis Nabi yang barusan kita pelajarin ini. Tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunuba kama yanfil kiru khabasal hadid waz zahabi wal fiddah walaysa lil hajjatil mabrur sawabun illal jannah. Oh. Jadi selain haji dan umroh ini menghilangkan kemiskinan ya dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Jadi tidak ada pahala bagi seorang haji yang mabrur kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Anda yang nonton video ini yang belajar bahasa Arab di sini ya ada di grup ini, Allah kasih kesehatan, kesejahteraan dan diberikan umur yang panjang serta bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun ini insya Allah. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Silakan diberikan tanggapan Anda kalau memang video ini bermanfaat atau ada masukan-masukan juga boleh. Sekali lagi saya ucapkan syukron. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.